Bersih. Bersih. Udah. Bersih nggak itu lengannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal terpenting dalam kehidupan kita yang tidak boleh pernah kita tinggalkan adalah tazkiyatun nafas, yaitu membersihkan hati kita, mensucikan hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang dapat menjadi penghalang di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nafas menitik beratkan pada perhatian terhadap urusan hati dan gerak-geriknya. Karena hati merupakan pusat dan inti dari kehidupan manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb." Sesungguhnya di dalam diri manusia, di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Ya, apabila segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh kita. Ya. Inilah yang menjadi perhatian utama di dalam proses tazkiyatun nafas. Karena baik buruknya hati manusia ini akan menentukan baik buruk perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan. Nah, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara hal terpenting di dalam proses tazkiyatun nafas atau dalam proses membersihkan hati kita dari penyakit hati adalah mengosongkannya dari berbagai macam permusuhan, dendam, ya, dan hal-hal yang buruk terhadap saudara-saudara kita. Atau sering kita kenal dengan sebutan salamatus sadr, berlapang dada. Sungguh berlapang dada atau salamatus sadr ini adalah merupakan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dan itulah puncak daripada puasa sebagai sebuah ibadah yang diwajibkan kepada kita semuanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan sesamanya. Ya, jadi ciri-ciri orang yang bertakwa adalah diantaranya orang yang mampu menahan amarah dalam dirinya, ya, dan mereka yang mau dan mampu untuk memaafkan kesalahan orang-orang terhadapnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salamatus sadr juga merupakan kunci daripada kebahagiaan. Karena orang yang menyimpan dendam dan permusuhan dalam hatinya, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Maka di antara ciri-ciri ahli surga adalah mereka yang Allah bebaskan hatinya dari perasaan dendam dan permusuhan terhadap saudara-saudaranya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah penduduk surga dan mereka kekal selama-lamanya. Ya, dan Allah katakan wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, dan kami cabut dari dalam hatinya perasaan ghil, rasa dendam dan permusuhan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kaum muslimin jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya salamatus sadr, ya, karena dialah yang menjadi kunci kebahagiaan dalam kehidupan ini dan merupakan bagian daripada sifat-sifat ahli surga. Maka tidak heran kalau sahabat Rasulullah SAW banyak di antara mereka meskipun tidak memiliki amalan-amalan yang luar biasa, tetapi mereka senantiasa membebaskan hati mereka dari rasa dendam dan permusuhan terhadap sesama kaum muslimin. Tersebut sebuah kisah tentang Abu Dhamdham, seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia senantiasa berdoa di pagi hari dengan mengatakan, "Ya Allah, aku tidak memiliki harta yang banyak yang bisa aku gunakan untuk bersedekah kepada manusia. Namun ya Allah, aku telah bersedekah kepada mereka dengan kehormatanku, yaitu siapapun yang menuduhku dengan perbuatan buruk yang tidak aku lakukan, atau siapapun yang mencela dan kemudian mengejekku, maka aku telah menghalalkan itu semua untuk mereka." Subhanallah. Maka Rasulullah SAW pun memujinya dan mengatakan, apabila kalian mampu, maka jadilah kalian seperti Abu Dhamdham. Seorang sahabat yang lain yaitu Abu Dujana, ya, seorang mujahid fi sabilillah, ya, ketika ia sakit menjelang kematiannya, salah seorang sahabat bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan, wahai Abu Dujana? Aku melihat hari ini wajahmu begitu terang bersinar." Maka Abu Dujana mengatakan, "Tidak ada amalan yang lebih meyakinkan bagi diriku kecuali dua hal. Yang pertama adalah aku tidak pernah berkata kecuali perkataan yang bermanfaat, dan yang kedua, aku selalu membersihkan hatiku dari perasaan dendam dan permusuhan terhadap kaum muslimin." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat mulia, seseorang yang diakui keimanannya oleh Allah dan diberikan gelar As-Siddiq, orang yang benar-benar jujur dan tulus imannya. Seorang sahabat mulia, manusia mulia setelah Rasulullah SAW, salah satu di antara orang-orang yang dijanjikan masuk surga. Suatu kali ia pernah bersumpah untuk tidak lagi memberikan infak dan nafkah kepada saudaranya yaitu Mistah, karena kejahatan Mistah yang telah ikut serta dalam menyebarkan berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha, putri yang sangat dicintainya. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 11 sampai 20 dari surah An-Nur yang membebaskan Aisyah dari tuduhan-tuduhan keji tersebut dan menyatakan kesucian Aisyah radhiyallahu anha, seketika Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk menghentikan nafkah yang selama ini ia berikan kepada saudaranya yaitu Mistah. Namun rupanya sumpah Abu Bakar ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah menurunkan satu ayat di dalam surah An-Nur ayat ke-22. Ya, surat An-Nur ayat ke-22 yang isinya adalah menegur, ya, sumpah dari Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal miskina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, janganlah orang-orang yang memiliki kelapangan dan keleluasaan rizki, mereka bersumpah untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada kerabat mereka, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, orang-orang yang berhijrah fi sabilillah. Falya'fu wal yasfahu, maka hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya. Jadi jamaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq Allah tegur melalui ayat ini. Ya. Falya'fu, ya, maafkan, wal yasfahu, berlapang dadalah.
Ya, dan janganlah engkau bersumpah untuk tidak memberikan kembali nafkahmu kepada kerabat, orang-orang miskin dan orang berhijrah fi sabilillah. Ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka? Apakah kalian tidak menginginkan Allah mengampuni dosa kalian? Sesungguhnya dan Allah adalah merupakan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, ketika turun ayat ini dibacakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar seketika mengatakan, "Bala, baik wahai Allah Subhanahu wa taala. Aku maafkan dia." Aku maafkan kesalahannya ya Allah. Sebagaimana aku suka apabila engkau mengampuni dosa dan kesalahan hamba. Maka sejak hari itu, jamaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq kembali memberikan nafkah yang selama ini dia berikan kepada saudaranya Mistah. Dan ia telah memaafkan kesalahannya. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan Abu Bakar As-Siddiq. Kita bukan orang yang keimanannya diakui seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kita tidak semulia Abu Bakar yang telah dijanjikan surga baginya. Kita bukan Abu Bakar manusia mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abu Bakar As-Siddiq masih berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mencabut sumpahnya untuk tidak berbuat baik terhadap saudaranya, maka kita tentu lebih butuh, maka tentu kita lebih membutuhkan ampunan Allah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maka apalagi yang menjadi alasan kita untuk tidak memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman. Marilah kita berlapang dada, bersihkan hati dan dada kita dari kesalahan-kesalahan orang-orang yang telah berlaku salah kepada kita semua. Sebagaimana kita juga ingin agar dosa dan kesalahan kita diampuni Allah, sebagaimana kita juga suka kalau orang lain memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, Ramadan mengajarkan kita sekali lagi untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Ya. Jadilah pribadi yang pemaaf, maafkan kesalahan saudara-saudara kita, sebagaimana kita juga ingin dimaafkan kesalahan kita dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Apabila ada yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah maka itu dari kesalahan dan dari kurangnya ilmu al-faqir ini sendiri. Jazakumullah khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.